Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Iskandar Zulkarnain dari Universitas Islam 45 Bekasi. Jadi di sini saya akan membahas tentang jenis dan karakteristik media massa. Aktivitas media massa juga biasanya sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti bermain Instagram, menonton televisi, dan mendengarkan radio. Jadi apa aja sih jenis dan karakteristik media massa itu? Yuk kita bahas. Sebelum masuk ke jenis-jenisnya, kita pahami dulu apa sih sebenarnya media massa itu. Media massa adalah sarana komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada orang secara cepat dan serentak. Informasi ini bisa berupa berita hiburan atau bahkan iklan. Contoh sederhana media massa adalah ketika kamu menonton berita di televisi, baca koran pagi, atau scrolling media sosial. Semuanya merupakan cara untuk menyampaikan pesan masyarakat luas. Sekarang kita bahas jenis pertama, yaitu media cetak. Contoh media cetak adalah koran, majalah, tabloid, dan pamflet. Media ini menyampaikan informasi dalam bentuk tulisan dan gambar yang dicetak di atas kertas. Biasanya, media cetak digunakan untuk memberikan informasi yang lebih detail dan mendalam. Misalnya kalau kita membaca koran, kita akan menemukan berita-berita harian opini masyarakat, bahkan iklan lowongan pekerjaan. Contoh lainnya adalah majalah yang biasanya membahas topik tertentu seperti fashion, kesehatan, atau gaya hidup. Selanjutnya ada media elektronik. Media elektronik adalah media yang menyampaikan informasi melalui suara dan gambar. Contohnya adalah radio dan televisi. Radio menyampaikan informasi yang hanya melalui suara. Biasanya radio digunakan untuk menyiarkan berita, musik, atau talk show. Contoh stasiun radio yang terkenal di Indonesia adalah Prambors FM dan El Sinta. Sementara itu, televisi menggabungkan suara dan gambar. Ini membuat penyampaian informasi jadi lebih menarik dan mudah dipahami. Contoh stasiun televisi di Indonesia adalah TVRI, RCTI, SCTV, dan Kompas TV. Media elektronik sangat efektif untuk menyampaikan informasi real time, misalnya saat terjadi bencana alam, berita di TV atau radio bisa langsung memberikan update ke masyarakat. Selanjutnya, jenis ketiga dan yang paling populer saat ini adalah media online. Media online memanfaatkan internet sebagai platform utama. Contohnya adalah portal berita seperti detik.com, CNN Indonesia, dan liputan6.com. Selain itu, media sosial seperti Instagram, Twitter, dan TikTok juga termasuk dalam media online. Keunggulan media online adalah informasi bisa tersebar dengan sangat cepat dan dapat diakses kapan saja dan di mana saja, asalkan kita punya internet. Namun, media online juga punya kekurangan. Karena penyebarannya yang cepat, kadang-kadang informasi yang disampaikan belum tentu terverifikasi dengan baik, sehingga rentan terhadap hoax. Jadi kita harus tetap lebih cerdas dalam memilih informasi. Nah, sekarang mari kita bahas karakteristik media massa. Media massa punya 5 karakteristik yang membedakan dari komunikasi biasa. Yang pertama, publisitas. Artinya, informasi yang disampaikan media massa ditujukan untuk banyak orang sekaligus. Contohnya, berita di televisi ditujukan untuk seluruh masyarakat, bukan hanya untuk kelompok tertentu saja. Lalu yang kedua, universalitas. Media massa menyajikan berbagai macam informasi, mulai dari berita politik, ekonomi, budaya, olahraga, hingga hiburan. Jadi semua orang bisa menemukan informasi yang sesuai dengan minat mereka. Lalu yang ketiga, periodisitas. Informasi yang disampaikan media massa biasanya terjadwal dan rutin. Misalnya, koran terbit setiap pagi, berita di TV tayang pada jam-jam tertentu, dan portal berita online memperbarui informasi setiap saat. Karakteristik yang keempat adalah aktualitas. Informasi yang disampaikan oleh media massa harus selalu terbaru dan relevan. Misalnya, kalau kita membaca berita tentang perkembangan ekonomi, berita itu harus berdasarkan data terkini, bukan data yang sudah lama. Dan yang terakhir, kontinuitas. Media massa hadir terus-menerus dalam kehidupan kita. Setiap hari pasti ada berita baru yang disampaikan melalui media massa. Karena itu, media massa jadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, reminder untuk kita semua, pentingnya memilih media terpercaya. Tapi ada satu hal yang perlu kita ingat di era informasi yang serba cepat ini, kita harus selektif dalam menerima informasi. Jangan mudah percaya pada berita yang belum jelas kebenarannya, selalu cek sumber berita sebelum menyebarkannya. Dan yang paling penting, hindari berita hoax yang bisa menyesatkan dan merugikan orang lain.
Nah, teman-teman, itu tadi adalah penjelasan tentang jenis dan karakteristik media massa. Intinya, media massa punya peran penting dalam menyebarkan informasi dan mempengaruhi cara berpikir dan bertindak. Jadi, kita harus pandai-pandai memfilter informasi dan mencerna sesuatu informasi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.